Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Kali ini saya akan melanjutkan dari penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang strategi menulis skripsi dengan cepat dan mudah. Ini adalah lanjutan part 2 yang akan membahas tentang strategi dalam aspek konten atau substansinya. Strategi ini akan membuat strategi dalam aspek kontennya, menyiapkan strategi secara konten atau substansi. Ini juga menjadi penting terutama bagi teman-teman mahasiswa yang sudah akhir untuk menyiapkan segala sesuatunya yang bersifat konten atau substansi. Jadi konten ini secara substansi akan menjadi sebuah bagian yang harus disiapkan oleh teman-teman mahasiswa dalam aspek inti atau isi dari skripsi itu sendiri. Jadi di dalam skripsi ini, di dalam strategi ini, saya akan menjelaskan beberapa strategi yang harus dibangun oleh mahasiswa untuk segera menyelesaikan penulisan skripsinya, untuk segera menyiapkan sesuatunya untuk bisa segera dilakukan. Karena biasanya teman-teman mahasiswa itu kalau mau menulis skripsi biasanya masih bingung, saya mau menulis dari mana, saya mau menyiapkan apa saja, saya harus mengangkat judul apa saja. Di video saya yang lain sudah saya jelaskan bagaimana menemukan ide, bagaimana menemukan gagasan, kemudian menciptakan sebuah motivasi membangun skripsi. Itu juga sudah saya jelaskan di video-video yang lain. Silakan ditonton video yang lain yang sudah banyak menjelaskan tentang menulis, terutama di aspek menulis skripsi. Ini juga menjadi bagian yang penting untuk bisa ditonton, bisa dilihat, bisa diambil hikmahnya yang mungkin nanti bisa menginspirasi. Tapi sebelum saya menjelaskan secara rinci tentang strategi menulis skripsi, jika video ini bermanfaat, silakan like dan komen serta subscribe di pojok kanan untuk bisa memberikan manfaat juga kepada banyak orang. Oke, strategi yang pertama dilakukan oleh mahasiswa di dalam menulis skripsi itu temukan dulu masalahnya. Jadi biasanya teman-teman mahasiswa mulai dari semester awal sampai semester 5 misalnya dihadapkan dengan berbagai proses perkuliahan yang panjang dan mungkin banyak tugas, kemudian banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dan seterusnya. Jadi dari proses itu kemudian temukan dulu masalah apa yang ingin diangkat, baik itu masalah yang bersifat umum atau masalah yang bersifat khusus. Jadi bukan mencari masalah di dalam konteks menulis skripsi, tetapi menemukan masalahnya. Kalau sekarang misalnya masalah berkaitan dengan COVID di bidang administrasi publik, maka mungkin masalah atau menemukan cara menemukan masalahnya mungkin berkaitan dengan aspek pelayanan publik, berkaitan dengan aspek kebijakan publik, berkaitan dengan aspek penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat ataupun di daerah, atau misalnya yang bidang pendidikan misalnya. Bagaimana proses pendidikan yang dilakukan hari ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ini juga menjadi sebuah temuan masalah yang kemudian bisa diangkat menjadi sebuah judul, bisa diangkat menjadi sebuah bagian dari skripsi. Jadi temukan dulu masalahnya. Kalau sudah menemukan masalahnya, maka nanti ke belakang itu prosesnya juga
kalau sudah ditemukan masalahnya kemudian fokus kepada masalah itu bisa tahu tentang bagaimana perumusan masalahnya, kira-kira pandangannya ke depan seperti apa, teorinya apa, itu nanti bisa mempermudah untuk penyelesaian skripsinya. Bagaimana menemukan masalah ini? Menemukan masalah ini bisa dengan observasi, baik di sekitar kita, baik di lingkungan kita, boleh, atau baik langsung ke lembaga yang akan menjadi objek dari penelitian, observasi. Kemudian yang kedua bisa dari informasi. Informasi ini dari mana saja, baik dari televisi, dari koran, dari radio, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali informasi yang bisa kita temukan untuk menemukan masalah itu. Maka kalau kita fokus, sudah fokus bagaimana saya menemukan masalah, maka informasi ini nanti akan mengantarkan kita kepada proses penemuan masalah itu. Mau menemukan masalah di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang sosial, ataupun di bidang politik, atau di bidang yang lainnya, maka informasi ini akan mengantarkan kita kepada penemuan masalah itu. Kemudian yang berikutnya untuk menemukan masalah itu dari pengalaman kita sendiri. Misalnya kita memiliki pengalaman di dalam pelayanan misalnya, itu juga menjadi sebuah proses penemuan masalah itu. Sehingga pengalaman ini juga bisa dijadikan sebagai sumber penemuan masalah, yang karena pengalaman kita tahu secara langsung, kita tahu prosesnya, kita tahu proseduralnya, sehingga lebih mudah untuk mendeteksi apakah masalah ini perlu diangkat atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah dalam konteks menemukan masalah ini adalah riset sebelumnya. Saudara lebih banyak membaca riset-riset yang sudah ada berkaitan dengan kira-kira saya harus meneliti apa, saya harus mengangkat apa. Maka saudara harus banyak membaca penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Sehingga dari riset-riset itu kita bisa mengambil sebuah kebaruan riset yang belum diangkat oleh orang lain itu. Sehingga dengan begitu maka kita menemukan masalah yang mungkin kita angkat. Itu dari cara atau menemukan masalah yang bisa kita angkat di dalam proses penulisan skripsi. Dari observasi, informasi, pengalaman, dan riset sebelumnya, ini memberikan ruang kepada kita untuk menemukan masalah. Jadi ingat ya, bukan mencari masalah. Kalau mencari masalah itu menulis dulu skrip proposalnya, kemudian sambil jalan misalnya, sambil menulis, sambil bimbingan, kemudian mencari masalah apa yang akan saya angkat. Itu yang kadangkala kita terjebak kepada sebuah frame judul yang kemudian nanti ketika di lapangan itu ternyata tidak ada masalah, itu nanti malah bisa kembali lagi ke awal. Dalam konteks strategi menulis skripsi dalam konteks konten atau substansi adalah setelah menemukan masalah, memfokuskan judulnya. Jadi setelah masalahnya ditemukan, mau menemukan masalah di bidang pendidikan, maka setelah menemukan konten substansi judulnya, substansi masalahnya, setelah menemukan masalahnya di bidang masalah apa, di bidang pelayanannya, di bidang kebijakannya, di bidang pengajarannya, di bidang metodenya, baru setelah itu fokuskan ke judulnya. Baru setelah menemukan masalah secara umum, baru ditarik menjadi satu fokus judul. Jadi setelah masalahnya ditemukan, fokuskan kepada judulnya. Kira-kira judulnya apa dari penemuan masalah yang sudah ditemukan? Fokus ke judul. Jadi ambil salah satu fokus dari masalah umum yang kita ketahui, ambil salah satu fokus. Kira-kira saya mau ngambil fokus di judul apa? Untuk menentukan fokus judul ini, saudara harus melihat dari 5 aspek. Yang pertama adalah harus unik. Judul itu harus unik, berbeda dengan punyanya orang lain, berbeda dengan apa yang sudah diteliti oleh orang lain, memiliki keunikan sendiri. Unik itu berarti kan tidak sama. Atau kalau misalnya ada 10 yang sama 1 atau 2, itu unik. Jadi judul itu harus mengandung unsur keunikan yang itu memberikan nilai ketertarikan kepada dosen pembimbing untuk membimbing, kemudian kepada masyarakat
dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah menarik. Jadi unsur judul itu adalah selain unik, ini adalah menarik. Menarik itu berarti memiliki sifat yang berbeda pula, tetapi memiliki ketertarikan, memiliki sebuah hipnosis yang bagus dalam judul itu. Tidak sama dengan orang lain, tetapi memiliki nilai yang lebih dari punyanya orang lain. Itu menarik. Kemudian yang ketiga adalah ada unsur kebaruan dari penelitian-penelitian yang lain atau dari judul-judul yang lain. Ada unsur kebaruan yang ditanamkan di dalam judul itu untuk membuatnya lebih bervariatif, lebih bagus, sesuai dengan kondisi hari ini. Update informasinya, itu kebaruan. Kemudian yang keempat adalah judul itu harus menjawab dari permasalahan yang ada, menjawab dari masalah yang sudah ditemukan tadi. Jadi harus menjawab. Jadi ada permasalahan yang ditemukan di awal tadi, itu judul ini adalah menjawab dari sebagian dari masalah yang ditemukan. Dan yang terakhir adalah tentu judul ini harus memberikan manfaat, karena judul ini adalah wajah dari isi skripsi. Maka bagaimana dari judul ini sudah ditampakkan bahwa judul ini akan memberikan kemanfaatan bagi objek penelitian. Maka dari judul ini sudah harus digambarkan tentang 5 hal ini. Jadi dari judul ini sudah bisa digambarkan keunikan, kemenarikannya, kemudian ada unsur kebaruan yang dimunculkan, menjawab permasalahan dan memberikan kemanfaatan. Sehingga dengan judul ini maka sudah terbangun sisi sistematisasi yang ada di dalam skripsi itu. Dengan 5 unsur, dengan 5 aspek memfokuskan judul ini sudah bisa dirancang. Kira-kira saya mau menulis tentang apa dan judulnya apa, kemudian strateginya bagaimana. Ya, adalah kumpulkan referensi. Jadi setelah semuanya selesai, semua sudah menemukan masalah, kemudian sudah memfokuskan judul, maka yang ketiga adalah mengumpulkan referensi. Kumpulkan referensi sebanyak-banyaknya terkait dengan judul tadi untuk mempermudah kita di dalam proses penyelesaian skripsi. Jadi mengumpulkan referensi sebanyak mungkin. Jadi jangan menulis dulu baru sambil mencari referensi, itu yang kurang tepat. Kenapa? Karena kalau kita sambil menulis kemudian sambil mencari referensi, kita tidak akan fokus menulis, tetapi fokus mencari referensi. Sehingga ketika mau menulis, kita masih mencari referensi, itu memperhambat proses penyelesaian skripsinya. Jadi kumpulkan dulu referensinya, setelah kumpul semua dianggap cukup, maka baru nulis. Setelah misalnya sambil nulis sambil membuka referensi apa, menulis sambil membuka referensi mana, menulis sambil mencari referensi yang sudah ada, sehingga tidak dibingungkan dengan mencari di internet, mencari di perpustakaan, mencari dokumen-dokumen di luar. Jadi siapkan semua bahannya, tinggal kita mau mengolahnya seperti apa, tinggal kita mau membentuknya apa, membuat apa, itu karena sudah ada bahannya. Maka untuk bisa membuat skripsi yang baik dan fokus dan efektif, itu kumpulkan dulu referensinya. Dari mana saja referensi-referensi itu? Yang pertama bisa dari jurnal ilmiah. Kita akan cari sebanyak-banyaknya jurnal ilmiah. Sekarang sudah ada online dan sudah hampir mayoritas jurnal itu online, baik yang nasional ataupun internasional juga sudah online. Kumpulkan semua, download semua kebutuhan referensi itu untuk persiapan penulisan. Jadi sebelum menulis ini siapkan dulu bahan-bahannya, harus sudah matang. Saya mau buat skripsi di bidang pendidikan, judulnya ini, maka referensinya harus ini. Dari mana? Dari jurnal ilmiah. Kumpulkan dari satu folder jurnal ilmiah. Kalau perlu lebih detail lagi, jurnal ilmiah bidang pendidikan, jurnal ilmiah bidang metode pembelajaran, bidang ilmiah misalnya apa. Jadi disimpan di situ semua untuk mempermudah mencari, untuk mempercepat prosesnya. Kemudian yang kedua dari buku. Kalau misalnya buku online, ya buku online disiapkan. Kalau misalnya harus beli buku atau pinjam buku, silakan pinjam aja dulu, atau beli saja dulu bukunya. Dibeli kemudian dikumpulkan buku-buku itu sebagai bagian dari proses penyelesaian skripsinya. Jadi kalau sudah bukunya tersimpan, bukunya sudah terkumpul, tinggal menulis
butuh buku A tinggal dibuka buku A, butuh buku B tinggal dibuka buku B, dan seterusnya. Jadi ketika menulis misalnya jangan sampai bingung mencari buku apa ke perpustakaan, mencari buku apa ke internet misalnya, dan seterusnya. Yang ketiga adalah media cetak atau online. Ini juga disiapkan, silakan di copy, silakan di download media apa saja, baik yang koran ataupun yang media-media online juga sudah banyak berkaitan dengan data-data atau informasi yang sesuai dengan judul kita misalnya. Simpan saja dulu di dalam folder, atau simpan saja koran-korannya untuk menyiapkan penulisannya. Dan yang keempat adalah dokumen lain yang mendukung ini juga perlu disiapkan. Jadi mengumpulkan referensi ini menjadi penting untuk mempercepat dan menjadikan kita lebih efektif di dalam penulisan skripsinya. Tidak dibingungkan ketika dalam proses penulisan, tapi sudah ada bahannya, tinggal ngambil, tinggal menyesuaikan. Keempat adalah siapkan metode penelitiannya. Jadi setelah mengumpulkan referensi, saudara juga harus difikirkan metode apa yang akan saya lakukan, metode apa yang menjadi cara di dalam penulisan skripsi saya. Ini juga jangan sampai nanti di tengah jalan bingung, Pak saya mau mengambil metode apa, Pak saya harus apakah kuantitatif atau kualitatif, Pak saya bingung seperti ini. Jadi saudara harus tahu dulu skripsinya ini mengarahnya kemana. Kalau misalnya skripsinya adalah jenis kelaminnya metode kuantitatif, maka metodenya pastikan kuantitatif. Kalau misalnya jenis kelaminnya di judul dan latar belakang kira-kira mau mengambil kualitatif, maka semuanya harus kualitatif, tinggal disesuaikan. Oke, metode itu ada 3. Yang pertama ada 2, ada 3. Bisa misalnya kualitatif. Kalau misalnya itu kualitatif, maka mulai dari pendahuluan sampai nanti di kesimpulan itu harus berjenis kelamin kualitatif. Yang kedua adalah kuantitatif. Kualitatif itu biasanya menyesuaikan dengan aspek kualitatifnya, kualitasnya. Jadi kualitatif. Kemudian nanti silakan bisa dibaca sendiri ini teori-teori kualitatif, kuantitatif sudah banyak ini bahannya. Tetapi di sini saya hanya ingin memastikan bahwa kalau saudara misalnya di pendahuluan sampai di metode penelitian itu harus semuanya kualitatif, ya kualitatif. Yang kedua adalah kuantitatif. Kalau misalnya mengarah kepada jenis kelamin kuantitatif, maka ya metode penelitiannya harus kuantitatif. Kalau misalnya mixed method, ya harus disiapkan mixed methodnya. Dan yang ketiga adalah semua perangkat metode penelitian juga harus perlu disiapkan. Jadi jangan sampai keliru. Latar belakangnya adalah kualitatif, kemudian teori-teorinya menggunakan teori-teori kuantitatif, menggunakan jenis kelamin kuantitatif, kemudian misalnya metodenya menggunakan metode mixed method. Itu jenis kelaminnya tidak jelas dan sasarannya nanti akan tidak jelas, tumpang tindih. Maka kalau misalnya memilih metode penelitian kualitatif dari awal sampai akhir itu harus sudah kualitatif, karena kualitatif itu punya karakter, metode itu punya karakteristik masing-masing, punya cara masing-masing. Kemudian yang kelima adalah tentukan waktu penelitian. Untuk menentukan waktu penelitian ini misalnya kapan, di mana, siapa, dan apa itu harus juga disiapkan. Kapan saya melakukan penelitian, kapan saya melakukan riset, di mana objeknya, siapa saja misalnya informannya, atau siapa saja misalnya yang menjadi sasaran dalam penelitian. Kemudian apa saja yang akan saya tanyakan, apa saja kuesioner saya isinya, dan seterusnya. Jadi ini sudah harus dipikirkan di awal, sehingga nanti di dalam proses penyelesaiannya tinggal menyesuaikan. Tetapi pastikan dulu waktu penelitian ini menjadi bagian dari proses yang sudah difikirkan, sehingga nanti ketika ada perubahan tidak terlalu jauh, tidak terlalu ribet, tidak terlalu lama. Ada misalnya sudah melakukan riset lapangan, ternyata informannya keliru, sudah menyebarkan kuesioner misalnya, ternyata respondennya tidak tepat. Ini akan membuang-buang waktu, harus memulai dari awal. Sehingga tentukan dulu waktu penelitian dengan baik dan tepat. Kapan penelitian,
di mana objeknya, siapa informannya atau respondennya, kemudian apa yang akan saya tanyakan dan saya jadikan sebagai bahan kuesioner. Sehingga ini mempermudah teman-teman di dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi. Yang keenam adalah menulis skripsi tiap hari. Ini juga usahakan, di video saya yang lain juga sudah saya sampaikan bahwa menulis setiap hari itu menjadi penting. Menulis skripsi itu tiap hari menjadi penting. Buka laptop tiap hari itu menjadi bagian yang utama di dalam penyelesaian skripsi. Bagaimana menulis skripsi tiap hari itu? Membuat jadwal menulis skripsi, misalnya mulai jam 5 sampai jam 7, atau jam 11 sampai jam 12, atau jam 6 sore, jam 6 malam sampai jam 8 malam. Pastikan buat rundown untuk memastikan. Kemudian membuat target menulis setiap hari. Setiap hari saya harus menulis berapa paragraf. Setiap hari saya harus menyelesaikan berapa halaman. Itu dibuat targetnya. Karena di manajemen dengan baik itu akan lebih baik daripada yang tidak di manage dengan baik. Paksakan jika rasa malas itu datang. Jadi kalau misalnya sudah malas buka laptop, malas buka skripsi, paksakan. Walaupun tidak menulis misalnya, ya minimal buka laptop. Walaupun tidak satu paragraf misalnya, minimal satu baris. Walaupun tidak satu halaman misalnya, minimal satu paragraf. Ini harus dipaksa. Karena menulis skripsi itu rintangan dan tantangannya luar biasa banyak, dari luar maupun dari dalam diri kita. Ini sangat luar biasa sekali. Maka ketika sudah datang rasa malas, paksakan untuk bisa membuka laptop, paksakan untuk menulis satu baris, paksakan untuk menulis satu paragraf, paksakan untuk menulis satu halaman. Ini harus kontinu. Ketika sudah berhasil menaklukkan diri kita, kita sudah berhasil misalnya menyelesaikan persoalan malas di dalam diri kita, maka insya Allah skripsinya dengan cepat dan mudah bisa terselesaikan dengan baik. Yang berikutnya adalah perbanyak membaca. Banyak membaca bahan, banyak membaca referensi, banyak membaca buku, banyak membaca jurnal, banyak membaca artikel, banyak membaca informasi. Ini menjadi sebuah pengetahuan baru bagi kita untuk memperkaya isi skripsinya. Jadi menulis skripsi itu tidak hanya menyelesaikan tulisan, tetapi memperbanyak pengetahuan kita di dalam bidang skripsi kita. Sehingga nanti ketika dalam proses penyelesaian penulisan, saudara mudah enak mengeksplorasi tulisan. Ketika dalam proses penyelesaian atau ujian tahapan-tahapan, saudara dengan mudah menjawabnya. Sehingga tidak bingung, bisa menulis skripsi tetapi tidak bisa menjawab di dalam sidang skripsi, itu aneh. Oleh karena itu, baca itu menjadi kunci utama di dalam penyelesaian skripsi. Dengan banyak baca, saudara lebih cepat selesai skripsinya. Dengan banyak baca, saudara lebih cepat menyelesaikan tahapan-tahapan ujiannya sampai di ujian akhir skripsi. Yang berikutnya adalah jika tidak mendapatkan ide menulis, tutup laptop dan carilah inspirasi. Jika sudah buntu, tutup laptop, jangan dipaksakan. Karena ketika sudah buntu pikiran, saudara masih di hadapan laptop, maka akan semakin buntu dan mandek. Pastikan kalau sudah menulis dapat satu paragraf, kemudian buntu pikirannya, segera simpan, kemudian tutup dan jalan-jalan. Kalau tidak jalan-jalan, ya cari inspirasi, cari suasana baru, cari misalnya pemandangan yang bagus, sehingga dari situ saudara bisa mendapatkan ide. Atau paling tidak jalan kaki muter-muter kampung, muter-muter perumahan, siapa tahu dari muter-muter itu saudara bisa mendapatkan ide. Atau kalau tidak misalnya pas menjelang sholat, ya sholatlah, kemudian berdoa kepada Allah, kepada Tuhan, berikan saya ide dan gagasan, dan seterusnya. Yang pasti setelah mandek, tidak mendapatkan ide, tidak bisa menjelaskan, tidak bisa melanjutkan penulisan skripsi, maka usahakan bisa menutup laptop dulu, atau melihat YouTube yang lain, atau minimal tulisan-tulisan saya yang lain untuk bisa mencari inspirasi dan ide. Bisa, siapa tahu nanti bisa mengalirkan ide dan inspirasi itu. Yang terakhir dalam menulis skripsi tiap hari itu yang perlu dicatat adalah jika ada ide atau tambahan menulis atau ketika di jalan misalnya
kok mengalir ide berkaitan dengan skripsi, maka segerakan untuk ditulis. Kalau tidak bawa laptop, tulis di HP. Kalau tidak bawa HP, tulis di catatan. Kalau tidak bawa catatan, tulis di kertas. Kalau tidak ada kertas, tulis di tangan, dan seterusnya. Yang penting ketika ada ide datang, apalagi ide itu misalnya semacam air mengalir, maka segera tulis di tangan kalau nggak ada apa-apa, sehingga ide yang tadi datang itu adalah sebuah inspirasi yang akan memberikan sebuah penyampaian tulisan-tulisan yang lain. Jadi jika ide sudah datang, dimanapun kita berada, segera tangkap, segera catat, segera tulis di mana saja. Yang penting itu bisa disimpan, sehingga tidak keburu hilang. Karena kalau tidak ditulis, sampai kantor atau sampai rumah ternyata lupa, saya tadi kepikiran apa, saya tadi menemukan ide apa. Itu yang kadangkala diabaikan. Di video saya yang lain juga sudah saya sampaikan, di video menemukan ide dan gagasan. Itu silakan bisa dilihat. Jadi setelah ketika menemukan ide dan gagasan, silakan bisa langsung segera ditangkap. Ini yang paling penting. Skripsi yang bagus itu yang selesai dan diujikan. Jadi prinsipnya skripsi itu harus selesai, diujikan, dan ditulis. Yang pertama adalah ikuti semua tahapan-tahapan ujiannya, ikuti semua tahapan-tahapan prosesnya. Kalau sudah proses tahapan itu selesai, maka saya yakin skripsinya selesai dan diujikan. Yang kedua, sesering mungkin konsultasi dengan dosen pembimbing. Di strategi teknis kemarin juga sudah saya sampaikan, silakan bisa dilihat videonya. Sesering mungkin konsultasi dengan pembimbing. Kalau sudah ada revisi, silakan segera direvisi dan bimbingan lagi. Direvisi lagi, silakan segera direvisi dan bimbingan lagi. Yang penting adalah sesegera mungkin, sesering mungkin untuk bisa konsultasi dengan pembimbing. Itu, terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa mempercepat proses penyelesaian skripsi, bisa memberikan sebuah pandangan baru di dalam proses penulisan skripsi di bidang konten atau substansinya. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe di pojok kanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.